Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibu Hanana Fairuz Nihlah. Kemarin kita sudah belajar kompetensi dasar 3.1 dan 4.1, yaitu mengidentifikasi teks laporan hasil observasi dan juga menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar kompetensi dasar 3.2 dan 4.2, yaitu kompetensi dasar 3.2 menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari dua teks laporan hasil observasi, dan kemudian 4.2-nya yaitu mengonstruksikan teks laporan dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaan baik lisan maupun tulis. Nah, sebelumnya, apakah kalian masih ingat apa itu teks laporan hasil observasi? Ya, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau laporan mengenai hasil pengamatan suatu hal. Jadi, apabila kalian ingin menuliskan teks laporan hasil observasi, langkah yang harus kalian lakukan yaitu mengamati objek atau suatu yang akan diobservasi. Nah, lalu apakah kalian tahu bahwa dalam teks laporan hasil observasi itu terdapat struktur-struktur teks laporan hasil observasi? Jadi pada teks laporan hasil observasi itu ada 3 struktur. Yang pertama yaitu definisi umum, yang kedua yaitu deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Definisi umum adalah pernyataan umum berisi pembuka atau pengantar hal yang akan diamati. Kemudian yang kedua, deskripsi bagian. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagiannya terdapat pada deskripsi bagian. Nah, untuk struktur yang ketiga yaitu deskripsi manfaat, di mana deskripsi manfaat adalah deskripsi yang menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Mari kita amati berdasarkan dengan struktur teks laporan hasil observasi dan juga contoh teks laporan hasil observasi yang sudah dituliskan berdasarkan struktur teks laporan hasil observasi. Nah, untuk yang definisi umumnya sudah terlihat jelas bahwa pada definisi umum dijelaskan pengertian mengenai wayang. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Nah, jadi di dalam definisi umum ini menjelaskan mengenai apa itu wayang secara umum atau secara garis besar. Untuk kemudian yang kedua, contoh deskripsi bagian pada teks laporan hasil observasi wayang. Isinya adalah para wali songo, penyebar agama Islam di Jawa sudah membagi wayang. Nah, jadi di sini sudah ada beberapa jenis wayang, beberapa bentuk-bentuk wayang dan juga penjelasan mengenai apa itu wayang secara deskripsi. Nah, untuk yang ketiga yaitu deskripsi manfaat, di mana dalam deskripsi manfaat pada teks laporan hasil observasi wayang ini dijelaskan bahwa wayang itu memiliki manfaat sebagai wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan juga media hiburan. Sudah terlihat jelas perbedaannya antara definisi umum
kemudian deskripsi bagian, dan yang terakhir adalah deskripsi manfaat. Jadi ketika kalian akan menciptakan atau menulis teks laporan hasil observasi, itu pasti akan memperhatikan 3 struktur teks laporan hasil observasi, yaitu definisi umum, deskripsi bagian, dan juga deskripsi manfaat. Selanjutnya, setelah kalian belajar mengenai struktur teks laporan hasil observasi, kedua yang harus kita pelajari adalah kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, di dalam teks laporan hasil observasi sendiri terdapat beberapa kaidah kebahasaan. Di antaranya yang pertama yaitu menggunakan kata atau frasa, verba, dan nomina. Yang kedua, menggunakan afiksasi. Yang ketiga, menggunakan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Dan yang keempat, yaitu menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Nah, untuk yang pertama sendiri, yaitu menggunakan kata serta frasa, verba, dan nomina. Sebelum kalian memahami apa itu frasa, kata atau frasa, verba, dan nomina, silakan kalian lihat terlebih dahulu perbedaan antara kata dan frasa. Nah, jika kata itu bentuknya adalah bebas dan tidak terikat, sedangkan frasa itu bentuknya terikat dengan yang lainnya. Jadi kata itu hanya satu, sedangkan frasa itu gabungan dari 2 kata atau lebih. Contoh kata yaitu kelapa. Nah, untuk contoh frasa yaitu gotong royong. Begitu. Nah, untuk selanjutnya, setelah kalian memahami apa itu kata dan juga frasa, kemudian kita berlanjut memahami apa itu kata serta frasa verba. Verba sendiri adalah kerja atau kata kerja. Jadi frasa atau kata verba itu adalah kata kerja, di mana dalam kata kerja itu disebutkan bahwa kata yang menjelaskan mengenai tindakan atau perilaku. Nah, untuk contohnya yaitu baca. Baca itu adalah tindakan atau tingkah perilaku yang berdasarkan dengan tingkah laku kita sehari-hari. Nah, verba sendiri itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu verba transitif dan yang kedua yaitu verba intransitif. Di mana dalam verba transitif itu adalah kata kerja yang membutuhkan pelengkap atau objek, sedangkan kata verba intransitif yaitu kata kerja yang tidak membutuhkan pelengkap. Jadi, menurut berdasarkan objeknya, kata verba dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kata verba transitif dan yang kedua yaitu kata verba intransitif. Untuk selanjutnya yaitu nomina. Nah, nomina adalah kelas kata yang tidak bisa digabungkan dengan kata tidak. Jadi nomina adalah kata benda, di mana jika kata benda itu pasti tidak bisa digabungkan dengan kata tidak. Contohnya yaitu kata kelapa. Kata kelapa itu tidak bisa digabungkan dengan kata tidak. Kata kelapa tidak terikat pada kata apapun. Jadi kata kelapa itu hanya bisa dikatakan dengan kelapa, tidak bisa dikatakan dengan tidak kelapa. Untuk yang lainnya, kata benda sendiri juga dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah kata benda konkret dan kata benda abstrak. Di mana dalam kata benda konkret itu adalah kata benda yang bisa kita lihat menggunakan panca indera kita. Nah, contohnya yaitu meja, kursi, buku, lemari, pensil, dan segala hal yang bisa kita lihat dan yang bisa kita ketahui menggunakan panca indera kita.
Untuk selanjutnya yang kedua yaitu kata benda abstrak, di mana untuk kata benda abstrak sendiri ini menyatakan hal yang hanya dapat dikenal dengan pikiran. Contohnya yaitu cinta. Nah, untuk selanjutnya yang kedua adalah kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi menggunakan afiksasi, di mana afiksasi itu adalah imbuhan. Kalian pasti tahu bahwa afiksasi itu terdiri dari 4 macam. Yang pertama adalah prefiks, yang kedua adalah infiks, yang ketiga adalah sufiks, dan yang keempat adalah konfiks. Di mana yang pertama adalah prefik. Prefik adalah imbuhan yang berada pada awal kata. Contohnya yaitu membaca. Membaca terdiri dari kata dasar baca dan mendapat imbuhan pada awal mem, sehingga menjadi suatu kata yang disebut dengan membaca. Yang kedua yaitu infiks. Infiks adalah sebuah imbuhan yang berada di tengah kata. Contohnya yaitu kata getar. Getar mendapat imbuhan infiks atau tengah menjadi gemetar. Jadi kata getar mendapat imbuhan pada tengah kata yaitu menjadi gemetar. Yang ketiga yaitu sufiks, di mana dalam sufiks adalah imbuhan yang berada di akhir kata. Contohnya yaitu bacalah. Bacalah itu menjadi kata kerja, karena kata baca mendapat imbuhan lah sehingga menjadi kata bacalah. Untuk yang keempat yaitu konfiks, di mana konfiks adalah imbuhan yang berada di awal dan akhir kata. Contohnya yaitu membacakan. Nah, kata dasarnya adalah baca, kemudian mendapat imbuhan pada awalan mem dan juga pada akhiran kan, sehingga kata baca berubah menjadi membacakan. Itu untuk imbuhannya. Jadi ada prefiks, ada infiks, ada sufiks, dan juga ada konfiks. Untuk selanjutnya yaitu kalimat definisi dan juga kalimat deskripsi. Ini merupakan kaidah kebahasaan nomor 3, di mana dalam teks laporan hasil observasi itu pasti menggunakan kalimat definisi dan juga kalimat deskripsi. Tadi kalian sudah lihat di dalam struktur teks laporan hasil observasi itu pasti ada yang namanya definisi umum. Nah, dalam definisi umum itu pasti menggunakan kalimat definisi. Ciri-ciri kalimat definisi itu pasti menjelaskan dan juga pasti menggunakan kata adalah, merupakan, ialah, yaitu. Jadi, bisa kalian lihat bahwa ciri-ciri kalimat definisi itu menggunakan kata adalah, merupakan, dan juga ialah dan yaitu. Nah, kalian bisa lihat sendiri bahwa dalam kalimat definisi pasti berisi menjelaskan informasi. Nah, untuk selanjutnya yaitu kalimat deskripsi, di mana dalam kalimat deskripsi ini terdapat dalam teks laporan hasil observasi. Nah, dalam kalimat deskripsi ini biasanya berisi penjabaran mengenai suatu hal. Contohnya deskripsi mengenai wayang. Nah, dalam deskripsi wayang ini dijelaskan atau dijabarkan bahwa wayang itu terbuat dari apa, kemudian jenis wayang itu seperti apa sajakah, kemudian berasal dari manakah. Nah, itu berisi penjabaran mengenai wayang. Jadi, terlihat perbedaannya antara kalimat definisi dan juga kalimat deskripsi. Nah, untuk kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu kalimat simpleks dan kalimat kompleks.
Dari katanya saja pasti kalian sudah bisa memahami bahwa dalam kalimat simpleks itu pasti lebih sederhana dibandingkan kalimat kompleks. Ya betul, dimana dalam kalimat simpleks itu hanya terdiri dari satu klausa. Jadi unsur kalimat dalam kalimat simpleks itu pasti hanya mengandung subjek dan juga predikat. Nah, sedangkan kalimat kompleks itu kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa. Biasanya kalimat simpleks ini disebut dengan kalimat majemuk. Nah, pasti kalian sudah pernah mendengar bahwa dalam kalimat majemuk itu ada dua, kalimat majemuk setara dan juga kalimat majemuk bertingkat atau ganda. Nah, dalam kalimat majemuk setara ini memiliki dua klausa yang setara dalam satu kalimat, sedangkan kalimat majemuk bertingkat memiliki klausa ganda yang tidak sama atau berada di bawah fungsi utama suatu kalimat. Nah, mari kita lihat contoh dari kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Di sini sudah terlihat bahwa contoh kalimat simpleks itu menggunakan pola yang lebih simple. Jadi pola yang lebih sederhana. Ada beberapa jenis topeng di museum ini. Kemudian kelelawar merupakan hewan unik. Nah, itu merupakan contoh kalimat simpleks. Kemudian untuk contoh kalimat kompleks itu ada dua, kalimat kompleks setara dan juga kalimat kompleks bertingkat. Di mana dalam kalimat kompleks setara itu contohnya adalah dalam budaya modern wayang berfungsi menghibur dan mendidik. Kemudian contoh yang kedua, kelelawar aktif pada malam hari tetapi tidur pada siang hari. Jadi sudah bisa dilihat antara kalimat simpleks dengan kalimat kompleks, di mana unsur kalimatnya atau unsur susunan kalimatnya itu berbeda. Kemudian untuk kalimat kompleks bertingkat itu contohnya keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut karena kedua tempat ini berada di suatu tempat yang sama. Jadi jika kalimat kompleks setara itu masih setara klausanya, sedangkan kalimat kompleks bertingkat itu klausanya itu terdiri dari satu fungsi di atas fungsi utamanya. Jadi bersusun seperti itu. Nah, dari sini kalian sudah paham apa saja struktur teks laporan hasil observasi dan juga kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Untuk itu, silahkan selanjutnya adalah kalian membaca contoh teks laporan hasil observasi. Kemudian kalian silahkan untuk menganalisis teks laporan hasil observasi berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nanti Ibu akan buatkan formatnya melalui Google Form atau LMS. Sekian penjelasan saya mengenai struktur teks laporan hasil observasi dan juga kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, jika ada pertanyaan, silahkan kalian tulis pada kolom komentar atau bisa chat pribadi ke nomor pribadi saya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.